mengajak teman-teman 2021 buat belajar bareng. Nanti kalau misal ada yang ingin ditanyakan, ya ditanyakan aja. Kalau bisa dijawab, nanti dijawab. Kalau nggak bisa dijawab, ya besok jadi PR kita, besok dijawab gitu ya, insya Allah. Mungkin langsung saya serahin aja ke asisten yang mau pemaparan pertama. Silahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Alfrida. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ismi, asisten angkatan tahun 2020. Saya izin untuk memulai presentasi terkait BSO dan Ruta. Mungkin saya awali terkait BSO terlebih dahulu. Izin untuk slideshow, nggih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Oke. Nah, pendahuluan terlebih dahulu nih buat adik-adik semuanya. Jadi, kita sebelum bahas lanjut, kita harus tahu dulu sebenarnya tuh BSO itu apa sih? Nah, kalau dalam sehari-hari intinya tuh BSO itu adalah sediaan atau bentuk obat yang bakalan diberikan kepada pasien. Nah, dia itu dipilih berdasarkan faktor penyakit, tergantung kayak ringan atau berat, sakitnya gimana, faktor obatnya gimana, kayak dia sifatnya gimana, sama faktor penderita seperti usia pasien dan ekonomi pasien itu juga termasuk. Lalu kita lanjut terkait BSO. Nanti pembagiannya ada macam-macam. Di sini saya lebih fokus menjelaskan ke bagian yang padat. Oke, terkait BSO padat. Jadi ada macam-macamnya. Dan nanti di sini saya akan menjelaskan terkait tablet dan suppositoria. Dari suppositoria sendiri sebenarnya masuk ke tablet, tapi ada penjelasan tambahan. Oke, jadi tablet, kita masuk ke tablet ya. Tablet itu kalau kelihatan di gambar ini, intinya tuh dia sediaan yang padat dan bentuknya pipih, terus dia permukaannya rata atau cembung. Intinya seperti itu yang perlu adik-adik pahami ya. Kemudian ini contoh sekilas aja, kita bisa lanjut ke yang berikutnya. Terkait tablet sendiri itu dia ada berbagai macam pembagiannya, kayak dari cara pembuatan, aksi obat, cara pemakaian. Jadi kalau mau belajar singkat, kayak intinya tahu macam-macamnya bisa lihat di sini. Saya izin lanjut ya, terkait tadi yang pertama berdasarkan cara pembuatan, ada yang kompres tabel. Jadi itu tablet. Jadi itu intinya tabletnya itu ada lapisannya, lapisan tipis. Ada 3 macam, yang dilapisi gula, terus dilapisi selaput, intinya ada lapisan dikit, sama lapisan enterik. Jadi fungsinya tuh biar bisa masuk ke pencernaan. Ini contoh-contohnya, ini salut gula, berarti ada lapisan gula, ini yang salut enterik, biar bisa masuk pencernaan, sama salut selaput. Atau kalau di awal ini sebutannya yang film. Oke. Lanjut, terkait multiple compressed tablet. Jadi di sini kelihatan banget satu tablet itu ada lebih dari satu lapisan gitu. Sama kalau yang khusus Prescott tablet ini tuh dia kelihatan lapisannya itu nggak sama kayak yang sebelumnya. Jadi pelapisnya kelihatan tebal seperti itu. Intinya semoga bisa dipahami buat yang ini. Terus buat yang aksi obat tuh intinya lama kerja obatnya tuh bagaimana sih? Jadi ada yang kerjanya dia itu dihambat gitu. Kadang tuh kan obat ada yang langsung bekerja nih. Nah, tapi ini ada yang kerjanya dihambat karena dia harus melewati pencernaan. Kuncinya kenapa kok di pencernaan agak terhambat, nanti dijelaskan di bagian rute pemberian obat. Terus habis itu ada repeat action tablet. Jadi obat tuh biasanya kerjanya sekali gitu, tapi ada obat yang tipenya itu dia sekali minum ada 2 kali kerja. Yang pertama ada dari dosis inisial, yang kedua ada dari dosis pemeliharaan. Jadi satu obat dia bisa 2 kali kerja. Terus kalau extended, dia itu intinya yang kerjanya paling lama. Jadi obat itu sekali minum kan biasanya kayak langsung dibuang dalam bentuk feses atau urin. Tapi kalau ini dia bisa bertahan lama di tubuh. Itu maksud dari bioavailabilitas. Saya izin lanjut terkait berdasarkan cara pemakaian obat per oral itu berarti maksudnya ditelan, diminum kayak yang mungkin adik-adik sudah tahu. Ada tablet kunyah tinggal dikunyah, terus tablet dihisap kayak permen. Kalau bukal dan sublingual itu intinya ini yang bukal ya contoh gambarnya. Terus habis itu ada yang effervescent sama tablet suppositoria. Gambarnya nanti ada di halaman berikutnya. Ini definisi tambahan aja. Kalau bukal dan sublingual intinya disisipin. Kalau bukal tuh pipi, jadi diselipin di sela-sela pipi sini, di antara gusi sama pipi. Kalau yang sublingual berarti taruh bawah lidah, intinya seperti itu. Kalau effervescent biar gampang lihat gambar aja. Jadi kalau kalian mungkin pernah lihat ini redoxon atau contoh obat ini, jadi kayak effervescent tuh intinya kalau dia dimasukin di air tuh dia nanti keluar gelembung-gelembungnya. Nanti kalau diminum rasanya seger, ini seperti itu. Ini yang macam-macam contoh gambarnya tadi ya. Nah ini nanti besok kalau pas di praktikum adik-adik bisa melihat tabletnya dalam bentuk jelas. Nah, ini yang suppositoria. Jadi, ininya suppositoria yang ini tuh ada berbagai macam ya. Salah satunya tuh kalau yang ini dulcolax nanti dimasukkan di rektal. Terus mungkin saya sudahi, bisa dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Oke, makasih Ismi.
teman-teman 2021 ini cepet kok. Mungkin kalau yang bisa on cam ya. Terus juga diperhatiin soalnya besok lumayan buat bahannya pretest post test. Silahkan Arde. Oke, baik, izin untuk melanjutkan ya. Ini udah terlihat apa belum ya? Sudah, Kak. Oke, baik, kita mulai ya. Kita mulai tadi kita lanjutkan ya. Kita mulai berarti. Oke, tadi udah dijelasin sama Mbak Ismi mengenai apa update sama suppositoria ya. Oke, kita lanjut untuk kita bahas di pulvis, pulveres sama kapsul. Ini tadi udah ya, ini udah. Ini lanjut ke pulveres. Nah, kita bahas pulveres terlebih dahulu. Nah, pulveres itu apa? Jadi kalau kalian sering dengar dokter dikasih puyer, dikasih puyer itu obat yang dimasukin ke kertas ramen atau kertas buram kayak gitu, itu namanya pulveres kayak gitu. Nah, pulveres ini adalah serbuk bagi yang biasanya itu berat totalnya itu sampai 300 sampai 1000 miligram gitu. Nah, biasanya kalau dari pulveres itu totalnya kurang dari 300 miligram itu biasanya ditambahin baekulum atau bahan tambahan. Mohon maaf Arde, ini masih di slide Oh cover. ya, ini udah belum? Belum. Oke, sebentar ya. New share. Sudah, Kak. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Jadi pulveres itu serbuk bagi yang nanti kalau total semua yang ada di pulveres itu kurang dari 300, biasanya ditambahin baekulum, zat tambahan gitu. Nah, biasanya kan pada puyer atau pulveres itu rasanya itu pahit ya kalau dirasain gitu. Nah, itu biasanya ditambahin sama sakarum laktis atau zat tambahan buat nambah manis lah istilahnya. Nah, itu biasanya puyer itu dikasih pada anak-anak gitu, anak-anak yang udah bisa minum tapi nggak bisa minum tablet atau kapsul gitu. Biasanya kasihnya puyer. Nah, ini contoh resepnya ya. Jadi mungkin nanti resep bakal ada di modul-modul selanjutnya. Jadi contohnya aja kalian mentah-mentah dulu. Nah, ini kalau puyer tuh kayak gini, jadi dicampur-campur gitu. Ada berapa obat ditambahin, protein HCl 0,004, epitepin, luminal, sama sakarolaktis. Sakarolaktisnya S kuantum civic atau dikasih dalam pulveresnya itu seperlunya aja gitu. ml plus DDT numero 15 ya. Nah, itu MLF plus DDT itu artinya pokoknya campur dan buatlah puyer atau pulveres sebanyak dosis tersebut, dosis yang di atas ya gitu. Dibagi jadi 15 puyer kayak gitu. Nah, ini S3DD itu artinya signa DD atau minum 3 kali sehari. Setiap kali minum satu puyer kayak gitu, satu pulveres. Lalu digaris, lalu diparaf gitu. Nah, ini pembuatan pulveres. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pulvis. Nah, pulvis itu namanya yang mirip ya, berarti sama-sama serbuk gitu, sama-sama serbuk. Cuma bedanya apa? Kalau pulvis ini nggak dibagi gitu, jadi pemberian dosisnya itu nggak sama. Kalau tadi kan sama udah dibagi-bagi gitu. Nah, kalau pulvis itu ragamnya kayak itu loh. Kalian kan dulu kalau atau kalian atau saudara kalian kalau misal punya penyakit kulit kayak gitu biasanya kan dikasih
kayak gitu. Nah, gitu contohnya itu bedak itu salah satu contoh pulvis yang obat luar gitu. Nah, kalau obat dalam buat pulvis itu biasanya kalian tahu oralit nggak sih? Oralit itu obat buat diare gitu kan. Nah, itu contoh pulvis buat obat dalam. Nah, ini contoh penulisan resepnya kayak gini. Saset numero 12 STDD sama ya kayak tadi ya. Oke, 3 kali sehari setiap dikonsumsi satu saset itu. Nah, kalau Kaladin ini Kaladin powder flash numero 1. Flash itu dalam botol gitu loh. Satu botol diberikan satu botol gitu. Suwe itu signa apa ya? Lupa. Pokoknya artinya ini untuk obat luar gitu. Oke. Oke, kita lanjut. Ini contoh untuk pulvisnya ya, oralit. Kalau kalian diare biasanya kasih oralit kan. Terus bedak itu biasa salisil lah atau apa, atau kaladin, rosin. Nah, itu. Terus perbedaan apa ya? Secara singkatnya ya kayak gini, pulvis itu serbuk yang tidak dibagi-bagi. Dosis tidak sama setiap pemakaian terus dimasukkan ke dalam botol atau pot kayak gini. Nah, kalau pulveras itu yang dibagi-bagi, dosisnya udah sama setiap kali pemakaian, terus biasanya pakainya kertas perkamen. Nah, selanjutnya ada kapsul. Nah, kapsul ini adalah kayak obat yang dimasukin ke dalam cangkang, dalam kapsul gitu. Cangkang atau tempatnya itu ada dua jenis, ada yang lunak, ada yang keras. Nah, kalau yang lunak itu biasanya isinya itu cairan atau minyak gitu. Kalau yang keras biasanya isinya ya yang padat itu yang kering. Nah, contoh yang contoh yang soft kapsul atau kapsul lunak itu biasanya vitamin C. Kalau yang di pasaran tuh vitamin kan banyak tuh. Vitamin ikan lah atau minyak ikan, terus ada Natur E mungkin yang kalian tahu pasaran kayak gitu. Nah, terus yang atau kapsul keras itu biasanya linkomisin atau obat-obatan ya ini linkomisin itu jenis antibiotik ya. Nanti mungkin kalian bakal belajar juga tentang antibiotik. Ini contoh penulisannya pakainya caps. Mungkin ini nanti nggak ditanyain di besok sih. Tahu aja. Nah, kelebihan kapsul nih. Kalau kapsul itu biasanya tidak berasa dan pemberiannya mudah karena kan rasanya juga udah ditutupi sama cangkangnya gitu. Terus dalam penyusunannya juga bisa istilahnya ngeracik sendiri lah, ngeracik isinya apa aja gitu. Cuma yang itu first tuh pakainya kertas perkamen, cuma ini pakainya cangkang. Terus kelebihan selanjutnya itu pasien tuh lebih dapat gampang gitu mengkonsumsinya karena kan pahitnya entah baunya, bau khas dari obat kan kalian tahu lah nggak enak ya. Itu ditutupi sama cangkangnya itu. Oke. Oh ini belum saya ini belum saya masukin komisi. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, makasih Arde. Selanjutnya bisa dilanjutin Sofa, saya izin share screen ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin di sini saya izin untuk melanjutkan ke BSO yang kedua yaitu setengah padat. Oh ya, saya izin off cam ya karena sinyal saya di sini lagi nggak stabil. Oke, di sini kita akan membahas yang pertama dari BSO, kemudian yang kedua dari fungsi dan sifat obat BSO, kemudian yang ketiga macam-macam obat setengah padat. Tadi sudah banyak dibahas sama
Ismi dan juga Arda tentang BSO. Nah, jadi intinya BSO itu nanti dibagi menjadi 3, yaitu ada yang padat, setengah padat, dan juga cair. Mungkin bisa di next. Nah, ini kali ini kita akan bahas yang setengah padat. Nah, setengah padat itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi ya. Yang pertama ada gel, ada krim, ada salep, sama pasta. Nah, ini masing-masing konsistensi airnya tuh berbeda-beda. Antara gel, krim, salep, dan juga pasta, gel itu yang paling banyak air, sedangkan pasta mungkin bisa di next. Nah, ini obat setengah padat. Nah, obat setengah padat ini pada umumnya hanya digunakan sebagai obat luar. Nah, dia juga dioleskan pada kulit untuk keperluan terapi atau berfungsi sebagai pelindung kulit. Ini ada beberapa padat. Yang pertama itu sebagai pembawa substansi obat untuk pengobatan kulit. Kemudian yang kedua itu sebagai bahan pelumas kulit. Dan yang ketiga itu sebagai pelindung kulit. Sehingga dia tuh bisa mencegah kontak permukaan dengan larutan berair dan juga rangsangan dari kulit. Mungkin bisa di next. Ya, yang pertama ini klasifikasi yang pertama ada gel, yaitu yang paling banyak airnya. Nah, gel itu apa? Jadi gel itu sediaan padat yang sedikit cair, kental, dan juga lengket. Nah, dia itu nggak berminyak sehingga mudah dicuci dengan air. Kemudian gel ini digunakan pada kulit yang mengalami luka bakar atau berlendir. Nah, nanti gel itu bisa mengering sebagai suatu lapisan. Nah, di kiri ini ada contoh preparatnya, yaitu ada Bioplacentor. Biasanya ini buat luka bakar ya. Kemudian yang bawah ini ada Daktarin Oral Gel Miconazole. Jadi Miconazole itu salah satu contoh obat untuk itu ya, anti fungi atau anti jamur. Nah, Daktarin Oral Gel ini dia nanti diolesinnya tuh di mulut gitu. Mungkin bisa di next. Ini klasifikasi yang kedua ada krim. Jadi krim itu sediaan berupa emulsi atau campuran yang mengandung air tidak kurang dari 60% dan sebagai obat luar. Krim ini sifatnya menyejukkan ya bila dioleskan dan juga mudah dicuci. Contohnya ini ada krim anti jamur Daktarin Miconazole Nitrat. Bedanya sama yang tadi apa? Kalau gel yang tadi itu buat mulut. Nah, kalau yang ini tuh buat kulit. Kalau Daktarin Miconazole ini sama-sama anti fungi. Kemudian krim ini dibagi menjadi 2 ya, 2 klasifikasi. Yang pertama ada oil in water sama water in oil. Kalau oil in water berarti kan minyak di dalam air. Jadi konsistensi airnya tuh lebih banyak daripada minyaknya kayak gitu. Nah, indikasinya apa penggunaan oil in water ini? Biasanya tuh dipakai pada pagi atau siang hari. Nah, kenapa kok dipakai pada pagi atau siang hari? Karena kalau siang sama pagi itu kan matahari lagi terik-teriknya. Nah, kalau lagi terik-teriknya, biasanya tubuh akan ekskresi keringatnya kan banyak ya. Jadi kalau misal dikasih kebalikannya atau water in oil, di mana dia airnya lebih sedikit, nanti penumpukan minyaknya tuh tambah banyak gitu. Kemudian oil in water ini juga digunakan pada kulit yang lembab. Karena kalau lembab itu lebih sedikit butuh minyaknya kayak gitu. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu ada water in oil. Di mana berarti dia air di dalam minyak. Airnya lebih sedikit daripada minyaknya. Indikasinya dipakai pada malam hari karena kalau malam hari kan nggak ada matahari ya. Jadi dia lebih diindikasikan untuk pemakaian pada malam hari. Kemudian juga digunakan pada kulit yang kering karena kalau kulit yang kering kan butuh skin barrier yang kuat. Nah, jadinya dia dipakein water in oil di mana minyaknya tuh lebih banyak sehingga skin barrier-nya jadi baik kayak gitu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Elfrieda. Terima kasih. Baik, terima kasih Sofa. Saya izin melanjutkan. Jadi di sini ada selanjutnya itu ungentum atau salep. Nah, jadi bahan dasar salep itu ada 2. Jadi dia bisa dari hidrokarbon dan juga dasar salep absorpsi. Dasar salep absorpsi ini tuh terbagi jadi 2 lagi. Ada adepsilane, ada lanolin. Nah, adepsilane ini biasanya buat dasar dari endodermis. Terus dia juga saat dipakai biasanya dicampur sama vaselin atau minyak nabatin. Jadi dia butuh pelembab lainnya kayak gitu. Terus dia juga konsistensinya itu sekitar 10-20%.
Terus kalau lanolin ini biasanya buat emolien, jadi dia buat pelembabnya gitu, buat ngedehidrasi dari memperkaya air gitu dari yang disalepin, bagian yang disalepin. Terus jadi ungentum atau salep ini dia biasanya mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Terus ini dia juga zat aktif obat yang terdispersi atau terlarut sempurna. Jadi konsistensinya juga kayak mentega, cepat larut gitu. Terus juga dia bakal mengering sebagai suatu lapisan. Oke, di sini ada pasta. Nah, ini pasta tuh yang paling miskin air. Nanti selanjutnya ada slide-nya. Jadi ini berupa masak lembek yang dimaksudkan untuk pemakaian luar. Jadi biasanya juga dicampur sama bahan obat yang berbentuk serbuk dalam jumlah besar dengan vaselin atau parafin cair atau bahan dasar yang tidak berlemak. Contoh yang tidak berlemak itu ada gliserol, ada mucilago, ada sabun. Dan biasanya pasta ini dipakai buat luka yang mengeluarkan cairan gatal dan terbuka. Nah, ini ada sedikit jembatan keledai. Tadi kan udah dijelasin sedikit sama Sofa, udah banyak deh. Tadi udah dibahas mengenai yang water in oil in water. Nah, itu kan tadi jelasin tentang bagaimana banyak dan sedikitnya air. Nah, ini adalah urutan dari gel itu yang paling kayak air sampai nanti ke pasta itu yang paling miskin air. Jadi urutannya di sini Google Class Pump. Nah, Google tuh G-nya bisa diapalin ke gel, terus habis itu kelasnya bisa krim, S dari kelasnya ini salep atau unguentum, terus pumnya ini P-nya itu sebagai pasta. Jadi pum atau pastanya ini tuh yang paling miskin air. Mungkin kalau obat setengah padat itu aja yang bisa disampaikan. Langsung dilanjut sama teman-teman asisten yang lainnya. Baik, saya lanjutkan ya. Saya share screen. Tadi kan udah dibahas mengenai yang BSO padat dan setengah padat. Nah, selanjutnya kita bahas untuk yang BSO cairnya. Nah, BSO cair sendiri itu kan dia ada banyak ya, ada solusio, kemudian ada suspens, kemudian ada mistura agitanda, elixir, sirup, dan lain-lain. Nah, kita bahas yang pertama adalah solution. Nah, solution ini dia itu sediaan cair, ada bahan obat terlarut, di mana dia sifatnya itu homogen stabil, dengan pelarut itu biasanya air suling. Nah, pelarut lainnya dia itu biasanya pakai spiritus, ether, oleum, gliserin, seperti itu. Nah, untuk rasa dari solusio ini sendiri biasanya itu pahit dan bau tidak enak, makanya dia bisa diberi sakrosa atau pemanis dan perasa. Nah, selanjutnya ada suspens. Nah, suspens sendiri dia itu mengandung bahan padat halus atau serbuk yang tidak terlarut tetapi terdispersi dalam cairan atau veikulum. Dia itu mengandung stabilator dan penggunanya adalah dengan cara dikocok terlebih dahulu. Nah, sifat dari suspens sendiri dia itu cocok untuk penderita yang sukar menelan, untuk lansia dan untuk anak-anak dengan volume pemberian yang besar. Nah, contohnya ini ada kalau obat luarnya ada Caladril, Calamin, dan Osiovapiri. Ada lotion. Kemudian ada obat dalamnya ada Aludona, Calcium, dan Fenicol. Kemudian selanjutnya ada mixtura, di mana mixtura ini dia cairan dan cairan, jadi campuran homogen. Nah, penggunanya adalah dengan cara tidak dikocok. Perbedaannya dengan solusio tadi, solusio itu dia sama-sama campuran homogen, tapi dia ada bahan terlarut dan pelarut. Nah, pelarutnya kalau mixtura kan dia cairan dan cairan. Kemudian ada mixtura agitanda, itu dia obat cair yang mengandung bahan padatan tidak terlarut dalam veikulum. Maka karena dia tidak terlarut dalam veikulum, dia itu nanti akan membentuk suatu endapan apabila dia dibiarkan ya. Kemudian cara pemakaiannya itu harus dikocok terlebih dahulu. Nah, bedanya dengan solusio, kemudian ada suspensi dan mixtura agitanda sendiri ini, untuk solusio tadi itu kan dia homogen ya, meskipun dia ada cair terlarut dan pelarutnya, tapi dia sifatnya homogen yang stabil. Kalau misalnya yang suspens sendiri tadi, dia itu
sifatnya terdispersi, ada terlarut dan pelarutnya, tapi dia itu terlarutnya terdispersi dalam cairan, sehingga dia nanti tidak membentuk endapan dan sifatnya itu heterogen. Sedangkan yang Mistura agitanda ini, itu dia ada pelarut dan terlarutnya, dan dia itu bahannya dari padatan sehingga nanti akan membentuk suatu endapan. Makanya penggunaannya dengan dikocok terlebih dahulu. Nanti ini bisa diingat ya. Kemudian selanjutnya ada sirup. Nah, sirup ini biasa kita pakai ke anak-anak karena dia larutannya yang mengandung sakrosa atau pemanis. Contohnya ini ada sirupus simplex. Kemudian ada eliksir. Untuk eliksir sendiri ini dia itu larutan yang ada rasanya dan baunya itu sedap. Nah, biasanya itu dia mengandung alkohol. Contohnya di sini ada bisulfon dan kopet. Kemudian selanjutnya ada gute. Gute ini obat tetes. Jadi cara pemakaiannya adalah dengan cara diteteskan. Nah, penggunaannya ini ada obat dalam atau obat minum dan obat luar yang diteteskan dalam rongga badan. Nah, gute sendiri itu ada 4, yaitu ada ophthalmica, auricularis, dan nasalis dan oris. Sesuai dengan namanya ya, ophthalmica berarti di mata. Kayak contohnya ini ada install gitu kan, yang biasa di drugstore, di apotek itu banyak. Ini penggunanya harus steril dan jernih. Kemudian ada auricularis. Nah, auricularis sesuai namanya di telinga. Dia itu bahan pembawanya adalah minyak lemak atau sejenisnya, di mana dia itu mempunyai kekentalan yang cocok untuk bisa menempel di dinding telinga. Contohnya ada gliserol dan propilen glikol. Kemudian ada nasalis, berarti dia di hidung. Nah, fungsinya ini sebagai vasokonstriktor, yaitu untuk menghilangkan sumbatan di hidung. Kemudian yang terakhir ada yang oris. Oris kan berarti di mulut. Nah, ini biasanya tuh diberikan pada di anak-anak karena dia ada sakrosanya, pemanis atau perasanya. Nah, baik, selanjutnya bisa dilanjutkan ke Kak Diska ya. Ya, baik, saya lanjutin untuk emulsi, masih dari BSO cair. Di sini kalau emulsi itu campuran dari cairan yang biasanya itu tidak bergabung. Contohnya kayak minyak dan juga air. Itu kan 2 cairan yang sifatnya itu berbeda. Jadi nanti dia digabungkan seperti itu. Nah, kemudian untuk stabilitasnya itu dijaga dengan penambahan emulgator. Jadi emulgator itu kayak nanti yang dia memberi batas gitu antar masing-masing cairan supaya kalau digabungin tuh ketika dilihat tuh dia tampilannya itu sama. Mungkin bisa next. Selanjutnya ada sediaan yang enema. Untuk enema itu dia larutan yang dimasukkan ke dalam rektum dan juga kolon. Sehingga dia bisa merangsang pengeluaran kotoran. Jadi untuk obat enema ini dia khas pada obat pencahar ya, atau obat untuk buang air besar seperti itu. Contohnya di sini ada Microlax. Selanjutnya bisa next. Selanjutnya ada gargarisma. Kalau gargarisma itu obat kumur yang dipakai itu sampai tenggorokan dan juga tidak ditelan. Nanti gargarisma itu ada yang mirip namanya kolutoria. Cuman kalau kolutoria itu hanya sampai di rongga mulut saja. Terus kemudian di kolutoria ini dia mengandung bahan deodoran, antiseptik, anestetika lokal atau astrigen. Contohnya ada Listerine. Kalau yang gargarisma itu sampai ke tenggorokan aja. Itu contohnya betadine. Bisa diingat-ingat ya di 2 perbedaan ini. Terus selanjutnya ada infusa. Nah, untuk infusa ini dia berbeda ya dengan infus. Kalau infusa itu bentuk sediaan cair yang dibuat dengan menyaring dari Simplician abati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, Simplician abati itu apa? Itu tuh kayak bagian dari tanaman yang nanti zat-zatnya itu akan dikeluarkan gitu, dipisahkan dari tanamannya. Makanya untuk infusa ini khas pada obat-obat atau sediaan herbal, penggunaan oral biasanya. Contohnya ini ada infusum cinae, infusum colagogum, isinya kayak temulawak gitu, obat-obat herbal biasa. Infusum digitalis, compositum infusum orthosiponis, seperti itu. Kemudian untuk pemberiannya itu juga dari herbal menggunakan oral ya atau enteral. Bedakan dengan infus. Kalau ini infusa, kalau infus itu sediaan steril menggunakan parenteral atau lewat ke pembuluh darah kayak misalkan ya infus seperti itu. Lanjut Mbak.
Kak Nisa sepertinya. Maaf ya, tadi ada connecting, saya share screen ulang. Ya, baik, makasih Kak Nisa. Jadi tambahin aja untuk cara pemberian dari BSO cair. Untuk pemberian BSO cair tuh banyak macamnya, salah satunya ada injeksi. Untuk injeksi itu berarti nanti disuntikkan. Disuntikkan di sini tuh ada berbagai macam jalannya ya masuk ke dari masukin obatnya itu kayak ada lewat subkutan, intermuskular, intravena. Nah, nanti yang dijelasin sama Mas Deva sama Mas Akmal untuk rute pemberian obat. Kemudian ada aerosol, itu nanti dia diberi tekanan kayak obat semprot gitu, itu masuknya ke aerosol. Kemudian ada inhalasi, itu bisa disedot melalui hidung atau mulut atau disemprotkan ke saluran napas. Ini contohnya khas banget pada obat-obat asma seperti itu. Selanjutnya, Kak. Ya, ini contohnya dari yang tengah ini obat untuk inhalasi. Kemudian ini yang sebelah kanan itu berbagai macam bentuk injeksi ya, ada intravena, intramuskuler, subkutan, ada ini beda oral. Kemudian yang sebelah kiri sendiri itu yang spray atau yang tadi aerosol diberikan tekanan. Mungkin itu saja dari saya dan juga Kak Nisa. Terima kasih. Oke, permisi, saya mungkin izin untuk melanjutkan bagian yang apa itu rute pemberian obat ya, mungkin nanti bisa disusul oleh rekan saya yang lain. Baik, permisi, saya mohon izin untuk share screen lagi. Oke, baik. Permisi, sebentar, saya izin ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim, saya izin mulai lagi. Jadi buat rute pemberian obat, saya di sini akan menjelaskan terkait yang enteral. Enteral itu nanti dia ada pembagiannya macam-macam cara pemberiannya. Ada yang dari oral, kemudian ada yang dari sublingual, bukal, sama rektal. Tadi kita sudah nyinggung macam-macam caranya juga ya di penjelasan awal. Jadi mungkin saya izin langsung ke pendahuluan terlebih dahulu. Jadi buat kita kasih obat ke pasien, kita tuh nggak serta-merta langsung kasih obat. Mungkin kalian sering dengan obat itu kayak, wah minum obat aja, kita harus langsung kasih obat minum. Nggak seperti itu. Jadi nanti bisa apa itu sesuai indikasi atau tujuan terapinya. Tujuan terapinya tuh kayak gimana? Kalian misalkan jerawat nih, jerawat kan nggak serta-merta kita harus apa itu minum obat kan. Kita bisa pakai krim atau gel, itu kan bisa, atau serum juga bisa kan. Nah terus kalau faktor obat, sifat obatnya gimana, kayak dia cepat menyerap, terus sama faktor penderita itu gimana, kayak misalkan dia ada masalah di apa itu di lambung atau masalah di ginjal, apakah kita bisa beri obat A, itu pertanyaan yang perlu dipikirkan dan nanti akan benar-benar adik-adik pelajari di modul-modul berikutnya, terutama di modul masalah organ ya. Kemudian ini inti dari penjelasan saya. Jadi obat sediaan tadi itu kan dia masing-masing ada macam-macam bentuknya ya. Kalian mungkin bisa perhatikan yang berdasarkan tadi ada yang di apa itu obatnya di press coat dan juga terkait lapisannya tuh gimana sih. Jadi kalau obat yang apa itu masuk ke enterik itu tuh nantinya dia tuh harus melewati apa ya organ pencernaan, dia kan harus melewati lambung nih. Kalau dia melewati lambung kan otomatis dia akan langsung hancur. Jadi obat itu harus dilapisi dengan beberapa lapisan tertentu. Kalau dia lapisannya
obatnya tipis, oke, mungkin berarti dia kerjanya di tempat yang lebih dekat. Atau kayak tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Arte, ada apa itu yang bentuknya kapsul. Mungkin nanti kapsulnya bakalan hilang di lambung, tapi obat-obatnya nanti bisa langsung bekerja di usus halus yang setelah lambung. Dan intinya tuh kalau dia semakin tebal obatnya, dia itu nanti semakin bertahan lama di dalam usus. Jadi kayak contoh obat yang kod ini kan dia bekerjanya paling panjang nih. Kalau kalian perhatiin, dia udah sampai di usus besar. Sedangkan obat-obatan yang lain mungkin ada yang baru sampai lambung, ada yang baru sampai tablet atau kapsul, dan ada yang sampai usus halus. Mungkin itu saja inti penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, ini suara saya kedengeran ya. Ini suara saya kedengeran. Sudah terdengar. Kedengeran ya? Kedengeran. Kalau nggak jelas, ngomong aja ya, Dik. Baik, soalnya saya lanjutkan. Di sini bahas pemberian obat. Sama seperti Ismi tadi. Saya ulangin lagi. Di rute pemberian obat itu ada dua, ada yang enteral dan paraenteral. Untuk yang enteral, dia lebih panjang karena nantinya dia akan melewati pencernaan terlebih dahulu, kemudian di metabolisme dan metabolisme di hati baru masuk ke pembuluh darah dan disebarkan ke seluruh tubuh. Kalau yang paraenteral ini tidak diminum sehingga dia tidak melewati yang namanya sistem pencernaan terlebih dahulu dan tidak perlu di metabolisme di hati. Dan saya akan berfokus di paraenteral. Ya, ini adalah keuntungan dan kerugian. Jadi untuk keuntungan paraenteral ini dia digunakannya itu obat yang sulit diserap saluran cerna. Jadi kalau misalnya ada obat yang sulit diserap di saluran cerna, dia gunainnya metode paraenteral. Ini dapat diberikan kepada pasien yang tidak kooperatif, tidak sadar dan muntah-muntah. Kalau misal diberikan obat obat minum seperti itu. Dan diperlukan efek obat segera tadi ya, karena dia tidak di metabolisme di hati, tidak melewati saluran pencernaan, dia efek obatnya itu bisa segera timbul seperti itu. Kemudian dosisnya lebih terkendali. Untuk kerugiannya diperlukan tindakan aseptis, yaitu tindakan steril ya, kemudian menimbulkan rasa nyeri, tidak ekonomis dan perlu tenaga medis untuk melakukannya. Tidak boleh dilakukan sembarangan oleh orang. Ini ada jenis-jenisnya, ada yang intravena, intramuskular, subkutan, intratekal, inhalasi, dan topikal. Intravena, ini injeksi ya. Jadi obat yang diinjeksikan melalui pembuluh vena, disuntik gitu lah, langsung ke pembuluh venanya. Nah, nanti kan masuk ke vena kan berarti kan dia langsung masuk ke sirkulasi kan. Karena masuk ke sirkulasi, jadi obatnya cepat disalurkan ke seluruh tubuh, sehingga efek obatnya bisa langsung dirasakan. Makanya bioavailabilitasnya atau 100%. Dia bisa diberikan kepada pasien tidak sadar. Untuk kerugiannya dia perlu steril, kemudian menimbulkan rasa nyeri, perlu tenaga medis juga, dapat terjadi iritasi pada tempat injeksi. Untuk yang intramuskular, dia injeksinya melalui otot, ya. Dia melalui otot terlebih dahulu, kemudian nanti dia akan berdifusi ke pembuluh darah. Gitu kan. Otot kan nanti kan dia akan disuplai oleh pembuluh darah, nah dia nanti akan berdifusi di situ. Keuntungan kerugiannya kurang lebih sama ya, sama yang sebelumnya. Dan subkutan, ini mohon maaf belum saya kasih penjelasan. Untuk subkutan ini dia ya injeksi di subkutan ya, kalian tahu lah. Untuk keuntungan dan kerugiannya ya hampir-hampir. Nah ini adalah bentukan suntikannya. Dilihat kalau yang kalau yang intramuskular ini dia sudutnya 90 derajat, jadi penyuntikannya tegak lurus gitu ya. Kalau subkutan 45 derajat, kalau intravena 25 derajat, dan kalau intradermal ya 10-15 derajat. Ini adalah bioavailabilitas, seperti yang saya bilang tadi. Semakin dia cepat masuk ke sistemik, berarti bioavailabilitasnya semakin tinggi dan efek obatnya bisa langsung dirasakan. Ini yang intravena, dia bioavailabilitasnya tinggi kan, dia masuk langsung berada di titik puncaknya. Nanti dia lama-lama akan menurun, efek obatnya akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Ini yang intramuskular, dia lebih pendek, bukan lebih pendek, mohon maaf, lebih lama dalam timbul obatnya. Dia perlu waktu terlebih dahulu, tapi termasuknya masih cukup cepat ya. Dia akan turun seiring berjalannya waktu.
Kalau yang subkutan dia lebih lama lagi buat berdifusi masuk ke pembuluh darah. Makanya dia ini perlu waktu, titik puncaknya di sini ya, perlu waktu, kemudian dia baru akan turun. Kalau yang oral tadi lebih lama lagi dan cenderung landai ya, karena dia diserap terlebih dahulu ya. Dia efek obatnya nih kerasanya itu perlahan-lahan dan hilang pun perlahan-lahan, nggak langsung hilang. Seperti itu. Ya, kita lanjut ke intratekal. Nah, intratekal ini adalah injeksi melalui cairan cerebrospinal. Jadi pada tulang belakang ini kan dia kan ada yang namanya cairan cerebrospinal kan. Nah, dia disuntiknya ke situ. Nanti dia akan menyebar ke seluruh cairan cerebrospinal. Itu dia lokasinya di lumbal 2 dan lumbal 5 pada vertebrae. Keuntungan dan kerugian dia hampir-hampir mirip. Cuma dia benar-benar harus dilakukan oleh ahli, nggak boleh orang itu. Kemudian yang inhalasi. Inhalasi ini adalah obat hisap ya. Dia digunakannya melalui saluran nafas, hidung atau mulut. Dia bentuknya aerosol dan seperti membran alveoli. Dia memiliki partikel-partikel ya. Partikel-partikelnya ini bermacam-macam. Ada yang ukurannya lebih dari 100 mikron, ada yang 10-60 mikron, dan kurang dari 2 mikron. Nah ini kalau yang besar 100 mikron, dia terjebaknya di oropharyngeal, jadi dia tidak sempat masuk sampai alveoli. Kalau yang 10-60 mikron dia mengendap pada epitel bronkial, dan yang kurang dari 2 mikron yang bisa mencapai alveoli. Untuk pemberiannya dapat digunakan terus-menerus walau pasien tidak sadar. Efek sama cepat dengan intravena. Kerugiannya dia hanya berbentuk gas atau aerosol dan terjadi iritasi pada saluran nafas. Jadi antara obatnya masuk kan dia sampai ke alveoli. Kita tahu alveoli itu nanti dia akan berdifusi dengan pembuluh darah yang ada di paru-paru, dan nanti dia akan masuk ke sistemik. Makanya dia cukup cepat langsung. Ini adalah rangkuman dari tadi bentuk-bentuk perjalanannya. Ini ada yang intravena atau melalui infus juga bisa ya. Dia langsung masuk ke sirkulasi sistemik. Kemudian yang subkutan, dia difusi terlebih dahulu, ini yang otot, dan ini yang paru-paru. Ya, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akmal ya. Terima kasih semua. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau nggak ada, silakan Akmal. Baik. Baik, terima kasih Deva. Saya izin untuk melanjutkan pembahasan atau belajar bersama yang terakhir. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmal, saya asisten farmakologi angkatan 2020. Baik, saya izin untuk share screen. Baik, PPT saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah terlihat, Kak. Baik, terima kasih. Saya izin untuk melanjutkan dari rute pemberian obat. Di sini saya izin untuk menjelaskan sedikit ya tambahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana tadi kan sudah dijelaskan mengenai klasifikasi ya, klasifikasi dari rute pemberian obat. Yang pertama ada enteral. Enteral itu dia melewati mulut, kemudian melewati usus, nantinya akan menyebabkan first pass metabolisme ya. Jadi metabolisme pertama, lini pertama yang akan diserap oleh usus dan diproses oleh hati, nantinya akan lebih lama ya, lebih lama untuk kerja, cara kerjanya seperti itu. Yang kedua ada parenteral, di mana parenteral ini dia lewat injeksi, bisa lewat subkutan, intramuskular, kemudian ada intravena dan sebagainya, intratekal juga. Kemudian saya izin untuk menjelaskan mengenai rute yang lain-lain, di mana ada di sini saya ada dua bahasan saja, topikal dan transdermal. Nah, di mana sih rute pemberian obat tadi kan sudah dijelaskan mengenai
apa saja sih syarat seperti itu. Syarat dari pemberian obat menurut rute pemberian obat itu tergantung dari tujuan terapinya, kemudian dari sifat obatnya, kemudian dari serta kondisi pasien tersebut, pasien yang kita tangani seperti itu. Di mana ada yang pertama ada tujuan terapi, si pasien ini menghendaki efek lokal atau efek sistemik. Jadi efeknya dia efek lokal saja atau sistemik seperti itu. Kemudian apakah dikehendaki kerja obat yang cepat atau masa kerja yang lama. Jadi kayak misalnya serangan asma seperti itu kan. Dia kan ingin cara kerja obat yang cepat seperti itu. Jadi bisa diberikan obat dengan cara kerja yang cepat seperti itu. Kemudian ada stabilitas obat di dalam lambung atau usus. Kemudian keamanan relatif penggunaan melalui berbagai rute yang tepat yang menyenangkan bagi pasien dan tentunya dokter, kemudian rute pemberian obat yang relatif ekonomis, dan kemampuan pasien dalam menelan suatu obat tersebut. Nah, langsung aja ke topikal, di mana topikal sendiri itu merupakan rute pemberian obat melalui permukaan kulit dan memberikan efek lokal pada tempat pemberian. Jadi efeknya dia lokal. Dia setempat pada tempat pemberian tersebut. Misalnya ya di kulit tangan ya di tempat tersebut saja seperti itu. Nah, di mana ada dua fungsi obat topikal ini. Yang pertama ada skin protectant atau proteksi dari kulit. Dia memberikan perawatan kulit dan perlindungan dari pengaruh berbahaya. Yang kedua ada drug vehicle atau pembawa obat, di mana si obat topikal ini dia juga melayani sebagai pembawa atau vehikulum untuk obat yang diserap ke dalam kulit. Nah, bisa dilihat pada bagian ini ada tiga bahan sediaan obat atau bentuk sediaan obat. Yang pertama itu ada solid itu bahan padat, semi solid dia setengah padat, dan liquid dia cair. Di mana solid ini ada yang bedak atau powder, kemudian ada yang pasta, ada yang oli pasta, dan ada yang salep. Di mana salep ada yang lipofilik salep dan hidrofilik salep. Yang kedua ada semi solid atau setengah padat, di mana ada krim. Krim juga ada dua jenis, ada krim lipofilik dan krim hidrofilik, di mana krim lipofilik ini lebih kita sering sebut dengan water in oil ya. Water in oil sudah disebutkan tadi, di mana water in oil ini lebih dominan dari minyak. Jadi komponen air dalam dalam minyak seperti itu. Nah, ini nantinya digunakan di kulit yang kering dan nantinya digunakan pada malam hari. Selain itu, dia juga ini ya, mengapa digunakan pada malam hari juga untuk estetika aja. Kalau digunakan di pagi hari atau siang hari, nanti kan kayak kulit berminyak seperti itu ya, banyak minyaknya. Yang kedua ada hydrophilic cream atau oil in water. Jadi dia komponen minyak dalam banyak air seperti itu. Nah, ini lebih dominan air, dipakai pada pagi atau siang hari, dan untuk kulit yang lembab seperti itu. Oke, selanjutnya untuk yang kedua ada transdermal. Nah, transdermal ini merupakan rute pemberian obat melalui permukaan kulit, sama-sama melalui permukaan kulit, namun bisa diabsorpsi secara perlahan dalam sirkulasi sistemik. Jadi, yang topikal tadi memberikan efek setempat atau lokal, yang transdermal dia bisa melalui bisa menembus barrier kulit, nantinya akan berdifusi ke pembuluh darah, dan nantinya akan efeknya sistemik seperti itu. Ada tiga, ada interseluler, dia obat yang melewati lapisan kulit melalui ruang antar sel. Jadi dia lebih lipofilik ya. Dimana tadi kan ada barir ya, ada barir di kulit. Nah, si lipid ini, lemak ini atau lipid lipofilik ini, dia nantinya akan melewati si celah dari antar sel seperti ini. Nah, ini nanti akan melewati celah antar sel seperti itu. Selanjutnya ada intraseluler, di mana si intraseluler ini
dia obat menembus kulit secara langsung melalui membran fosfolipid dan keratinosit pada stratum corneum. Dia lebih ke hidrofilik, jadi dia dapat menembus si barrier ini. Dimana kan barrier kulit itu nanti akan terhidrasi ya karena adanya air, nanti ikatannya juga akan berkurang seperti itu, nantinya akan lebih cepat penyerapannya melalui kulit seperti itu, sehingga akan menembus si barrier kulit ini. Yang ketiga ada transapendigeal, di mana transapendigeal ini dia melewati kelenjar ya, melewati kelenjar keringat, kemudian folikel rambut karena adanya pori-pori di antaranya seperti itu. Nah, kelebihan dari transdermal sendiri dia obat yang dapat menembus kulit secara kontinu. Jadi secara terus-menerus seperti itu dapat langsung masuk ke pembuluh darah, efeknya sistemik, tidak memerlukan prosedur yang steril. Kekurangannya hanya efektif untuk obat yang bersifat lipofilik, kemudian dapat menyebabkan iritasi lokal seperti itu. Ini sudah dijelaskan tadi ya oleh Kak Deva. Ini contohnya dari inhalasi tadi kan ada meter dose inhaler ini untuk obat asma, kemudian ini ada nebulizer seperti itu. Ya alhamdulillahirabbil alamin, untuk bahasan dari saya sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Akmal. Mungkin dari asisten farmakologi angkatan 2020 sudah selesai untuk memaparkannya dari materi-materi BSO dan rute pemberian obat. Semoga ilmu-ilmu yang udah dibagikan sama kakak-kakaknya bisa diterima, bisa masuk juga dan bermanfaat buat praktikum besok dan juga bermanfaat buat selain dari praktikum buat selanjutnya sama pembelajaran juga. Mungkin itu dari saya dan teman-teman 2020. Izin untuk menutup ya. Terima kasih buat teman-teman 2021 yang sudah menyempatkan waktunya. Kami mohon maaf apabila masih banyak kurangnya dan banyak salah kata. Sebelum mengakhiri, baiknya kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kifaratul majelis. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Amira. Oke, baik, terima kasih untuk Mbak asisten farmakologi yang sudah berbagi ilmu dengan kita semua. Semoga yang sudah disampaikan sama Mas Mbaknya tadi jangan lupa dipelajari lagi ya biar besok ingat waktu pretest dan juga post-test. Mungkin itu aja yang kita pelajari malam ini. Nanti bisa ditunggu untuk recordnya akan di-upload di Instagram HMPK juga. Kalau misalnya nanti mau review, mau belajar buat ujian mid atau ujian akhir, nanti bisa ditonton ya di Instagramnya HMPK. Itu aja, mungkin karena ini udah jam 19.36 juga, saya juga mewakili asisten laboratorium farmakologi dan juga Penpro HMPK FK Unsula mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ke Alpha Matrix dan juga mohon maaf kalau misalnya masih ada kekurangan dalam acara ini, ditunggu buat Penpro X Lab yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andrani dan teman-teman 2021. Selamat istirahat, selamat belajar.